menilik pesan dari manuver Abu Rizal Bakri kepada kubu Jokowi. Nanti dilihat karena Jiwasraya sekarang sedang ditangani oleh posisi korporasinya ditangani oleh OJK, Menteri Keuangan, oleh Kementerian BUMN, semuanya sedang menangani ini. Di sisi hukum juga telah ditangani oleh Kejaksaan Agung. Sudah dicegah berapa sih? 10 orang agar kebuka semuanya sebetulnya problemnya di mana. Kalau di situ ada hal-hal yang sifatnya kriminal, maka kita akan meminta aparat penegak hukum melakukan penanganannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tentu dalam hal ini semua data yang diperoleh dan dilakukan untuk penegakan hukum supaya ini juga memberikan signal yang jelas dan tegas bahwa pemerintah dan DPR akan bersama-sama untuk tidak melindungi mereka yang melakukan kejahatan. Konstruksi hukumnya sudah dibuat dan kemudian tersangkanya sudah ditetapkan, kemudian kami lihat kira-kira bagaimana dan kami dukung. Dari situ kemudian kami rilis perhitungan kerugian negara dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Seret Bakri ke muka hukum, kembalikan kepercayaan nasabah. Dampaknya, Partai Golkar mulai melakukan manuver terhadap kubu Jokowi. Dimulai ketika Ketua Dewan Pembina Golkar Abu Rizal Bakri menolak tindakan represif terhadap simpatisan tagar tersebut. Namun, manuver Ical ini seiringan dengan Idrus Marham yang menjadi tersangka pada kasus suap PLTU Riau I. Saya menganggap manuver ini adalah aksi untuk menyelamatkan Idrus Marham. Harus diakui, Idrus Marham adalah salah satu orang kepercayaan dari Ical. Rasanya Ical tidak rela orangnya menjadi tersangka kasus tersebut. Ini akan berimbas pada elektabilitas Golkar di kemudian hari, di mana akan ada penurunan suara dan kepercayaan dari masyarakat. Pengunduran diri Idrus sebelum adanya keputusan dari KPK adalah sikap yang sportif dari kubu Golkar. Hal ini memiliki imbas pada elektabilitas Jokowi, sedangkan Golkar hanya mendapatkan sedikit efek positif. Manuver Ical ini adalah cara agar koalisi Jokowi tidak lepas tangan atas yang terjadi pada Idrus Marham. Minimalnya Yusuf Kala juga ikut menyelamatkan Idrus. Manuver ini dilakukan di internal Partai Golkar. Ical seakan-akan menyuruh agar Ketua Umum Golkar Erlangga Sucipto tidak lepas begitu saja. Apalagi suap yang diterima oleh Idrus untuk kepentingan partai berlambang Golkar itu. Di Golkar, orang yang harus menyelamatkan Idrus adalah Erlangga, di mana diselenggarakannya Munaslup ini melahirkan namanya sebagai Ketua Umum yang baru. Penyelamatan Idrus juga bukan hanya menyelamatkan partai Golkar saja. Ini adalah salah satu langkah untuk menyelamatkan nama dan karir Idrus Marham dalam dunia politik. Idrus Marham terancam tak bisa mengikuti pileg di kemudian hari. Seseorang yang masuk dalam lingkaran suap dan korupsi akan berimbas panjang pada karir politik yang dibangun. Sayangnya, keadaan ini tidak difahami oleh kubu koalisi Jokowi. Golkar dan Nasdem awal pekan ini tampak adu pendapat soal tagar 2019 ganti presiden. Politisi Nasdem Irma Suryani Cendekiago melontarkan pernyataan keras. Menurutnya Ical lebih baik menyelesaikan tanggung jawab ganti rugi terhadap korban lumpur lapindo daripada mengomentari pengadangan tokoh tagar 2019 ganti presiden oleh massa. Dan tak tinggal diam, Dewan Pembinanya didiskreditkan. Wakil Sekjen Golkar Maman Abdurrahman pun angkat suara. Maman mengingatkan kepada Irma agar tak asal bicara akan dapat mengganggu keseimbangan koalisi Jokowi dan Ma'ruf. Maman Abdurrahman nampaknya telah membaca gelagat Ical untuk menyelamatkan Idrus Marham. Jika Idrus tidak diselamatkan oleh Jokowi dan Partai Golkar, besar kemungkinan Partai Golkar akan pecah. Walaupun perpecahan tersebut tidak seburuk pada tahun 2014 lalu. Tidak ada sosok pengganti Yusuf Kala adalah hal yang meminimalisir konflik yang terjadi. Harus diakui, Jokowi sudah berusaha merangkul banyak kubu yang ada di Partai Golkar. Keadaan ini harus dijaga oleh kubu Jokowi. Hal lainnya, perpecahan ini juga akan menguntungkan kubu oposisi. Ical akan menjadi donatur atas biaya logistik Prabowo Sandiaga. Begitu juga dengan menggalang massa yang ada. Partai Golkar adalah partai besar kedua di Indonesia, di mana punya basis massa yang jelas, salah satunya Jawa Barat yang menjadi basis massanya. Hubungan Ical dan Prabowo terbilang mesra. Keduanya memang sempat mesra pada Pilpres 2014 lalu. Jadi hal yang mudah jika Ical mendukung Prabowo kembali pada Pilpres 2019 lalu.
Hal ini memang sangat tidak diinginkan. Untuk itulah, teriakan kecil Irma dan Ical harus segera diminimalisir. Tapi meski begitu, Nasdem dan partai lain yang tergabung dalam koalisi Jokowi mesti memahami pesan Ical, pula memahami suasana hati partai Golkar. Baru pada Pilpres 2019, Golkar tidak punya capres atau cawapres. Dan baru kali itulah, Golkar terkesan ikhlas memberikan karpet merah cawapres kepada pihak lain. Dan menilik kondisi yang seperti ini, sebaiknya Nasdem peka terhadap suasana hati Golkar yang merupakan partai kedua terbesar di koalisi Jokowi setelah PDIP. Apalagi suara Golkar di parlemen juga sangat dibutuhkan pada periode selanjutnya. Kita mengingat posisi Ical yang menjadi orang penting di tubuh Golkar. Seorang sesepuh, mantan ketua umum dan punya banyak loyalis. Berkaca dari riwayat tersebut, Adi menilai wajar ada gejolak di internal Golkar jika terus-menerus diusik partai lebih kecil dalam koalisi Jokowi. Ini bisa menjadi prahara di kubu Jokowi. Selama ini kubu Jokowi terbilang adem ayem. Salah satunya dalam kubu Jokowi masih menanggapi secara santai belum adanya nama untuk ketua tim pemenangan. Terlepas dari manuver itu, sebenarnya inilah tujuan utamanya. Perjalanan kisah Jiwasraya memang belum berakhir. Namun, melihat gelagatnya, besar kemungkinan kasus ini akan disenturikan. Dulu Senturi yang bermasalah lantas dimatikan, diubah menjadi Bank Mutiara. Agar masyarakat senang, dimunculkan wajah-wajah perampok kecil-kecilan yang jadi kambing hitam sebagai korban untuk disembelih pedang hukum. Sementara mereka-mereka yang punya andil terbesar penggarungan Senturi malah lolos begitu saja. Kini, sudah ada rencana mirip untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya. Jiwasraya sepertinya bakal disuntik mati, lantas disulap jadi perusahaan dengan nama baru. Pemerintah akan turut menalangi dan masyarakatnya diharap tenang. Beberapa kambing hitam sudah diseret, siap disembeli untuk menyenangkan masyarakat. Sementara sampai sekarang masih terlihat jelas upaya menyembunyikan jejak Bakri dalam kasus Jiwasraya. Ujungnya, jejak dosa Bakri yang jelas-jelas punya andil besar merugikan Jiwasraya bakal meraih tertiup angin. Ya, Bakri yang sudah berkali-kali terlibat kasus-kasus besar kini tampaknya akan lolos kembali. Dan semua pihak seperti terlihat bahu-membahu untuk menjamin kelolosan Bakri tersebut. Mulai dari BPK dan Kejaksaan yang terlihat menutupi peranan Bakri, sampai kepada Kementerian BUMN yang buru-buru menutup kasus ini dan minta pada pemerintah untuk menalangi kerugian. Kementerian BUMN memang mengusulkan menutup Jiwasraya secara permanen. Polis para nasabah akan dialihkan ke perusahaan baru, dan supaya sehat, pemerintah akan suntik modal tambahan. Cara ini ditawarkan sebagai opsi untuk menyelamatkan aset dari pemegang polis Jiwasraya. Sebagai penyesuaian, nasabah diminta untuk tidak rela akan turunnya tingkat imbal hasil menjadi setidaknya 7% saja. Walaupun ini baru usulan Kementerian BUMN, tapi kita tetap harus pasang mata baik-baik. Jangan sampai kasus Jiwasraya ini disenturikan lagi. Buru-buru ditutup saat masih banyak hal yang belum terungkap jelas dan bajingan-bajingan besar yang lolos. Cerita Jiwasraya ini sebenarnya masih panjang, tapi dipaksa harus buru-buru tutup buku ganti cerita baru. Kenapa harus tutup Jiwasraya dan bikin perusahaan baru? Semua upaya penyelamatan toh tetap bisa dilakukan tanpa menutup Jiwasraya. Apa ini upaya melindungi pihak-pihak yang saat ini belum diungkapkan kejahatannya? Faktanya, pengusutan kasus sejauh ini hanya berfokus lewat pada rentetan peristiwa antara tahun 2008 hingga 2018. Kenapa? Lantas bagaimana yang sebelum 2008? BPK sendiri yang pernah mengatakan bahwa Jiwasraya sudah merugi sejak tahun 2006. Tempo dan CNBC pun pernah mengungkapkan soal gadai saham-saham Bakri yang ujungnya merugikan Jiwasraya beberapa triliun rupiah sebelum 2008. Jadi kenapa aksi Bakri dan konco-konconya menjarah Jiwasraya sebelum 2008 tidak diusut? Sudahkah terbukti bahwa transaksi saham rugi Bakri ini terjadi bukan karena penyalahgunaan kekuasaan oleh Bakri? Apakah sudah terbukti bahwa Bakri tidak menggunakan pengaruh politiknya untuk memerah Jiwasraya? Juga, kenapa Heksana tiba-tiba meruntuhkan Jiwasraya secara sistemik? Apakah ini juga upaya menghilangkan jejak Bakri dalam penggarungan Jiwasraya? Semua ini masih belum diungkap, maka kasus ini belumlah tuntas. Kalau umpama film, masyarakat dipaksa hanya nonton dari tengah-tengah film dan disuruh berhenti nonton saat ceritanya masih menggantung, maka masyarakat tak bisa melihat cerita keseluruhannya. Dan selama semua ini masih belum diungkap dengan tuntas, maka Bakri yang punya andil besar dalam peruntuhan Jiwasraya bakal lolos lagi setelah sebelumnya berulang kali menjarah rakyat. Kalau sudah begini,
maka percuma saja mengalihkan simpanan nasabah ke perusahaan yang baru, karena ini hanya seperti ganti baju saat badan masih bau karena belum mandi.